Pembunuh Rasulullah yang mati disambar petir. Amir ibnu Tufail dan Arbad ibnu Rabiah tiba di Madinah untuk menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu keduanya menemuinya. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk, maka keduanya ikut duduk di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amir ibnu Tufail berkata, "Hai Muhammad, apakah yang akan engkau berikan kepadaku jika aku masuk Islam?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Engkau akan memperoleh hak seperti kaum muslim lainnya dan mempunyai kewajiban yang sama dengan mereka." Amir ibnu Tufail berkata lagi, "Apabila aku masuk Islam, apakah engkau rela jika aku memegang tampuk pemerintahan selepasmu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab lagi, "Hal itu bukanlah untukmu, bukan juga untuk kaummu, tetapi engkau boleh memegang tali kendali kuda, memimpin pasukan berkuda." Amir menjawab, "Sekarang saya adalah pemimpin pasukan berkuda Najd. Berikanlah kepadaku kekuasaan ke atas daerah-daerah pedalaman, dan engkau mempunyai kekuasaan di daerah-daerah perkotaan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak." Ketika keduanya telah pergi dari hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Amir berkata, "Ingatlah dan camkanlah, sesungguhnya aku akan memenuhi kota Madinah dengan pasukan berkuda dan pasukan jalan kaki untuk memerangimu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, "Allah pasti mencegahmu." Setelah Arbad dan Amir keluar dari sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Amir berkata, "Hai Arbad, aku akan menyibukkan Muhammad darimu dengan pembicaraan, lalu tebaslah dia dengan pedangmu. Karena sesungguhnya orang-orang Madinah itu, bila kamu membunuh Muhammad, paling tidak tuntutan mereka adalah diat. Mereka pasti tidak mau berperang, maka kita beri mereka diatnya." Arbad berkata, "Baiklah, akan saya lakukan." Keduanya kembali lagi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amir berkata, "Hai Muhammad, mendekatlah kemari, aku akan berbicara denganmu." Tanpa curiga sedikit pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dan pergi bersama Amir, lalu keduanya duduk dekat pagar kebun kurma. Sementara Amir berbincang-bincang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Arbad segera menghunus pedangnya di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ada kejadian aneh ketika Arbad meletakkan tangannya pada gagang pedang, tiba-tiba tangannya kaku dan menempel pada gagang pedangnya sehingga dia tidak dapat mencabut pedang. Ketika Arbad dalam keadaan demikian, dalam waktu yang cukup lama dirasakan oleh Amir, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling ke belakang dan melihat Arbad dalam posisinya yang demikian, maka beliau pergi meninggalkan keduanya. Amir dan Arbad pun pergi dan ketika keduanya telah sampai di Al-Harah keduanya turun beristirahat. Selanjutnya keduanya pergi meninggalkan kota Madinah, lalu berkeliling menemui kabilah-kabilah Arab Badui, mengumpulkan orang-orangnya untuk memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena adanya bahaya yang mengancam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah mengirimkan awan yang mengandung halilintar kepada Arbad, kemudian Arbad mati terbakar disambar halilintar. Adapun untuk Amir ibnu Tufail, Allah mengirimkan penyakit taun kepadanya. Akhirnya tubuh Amir terkena penyakit bisul yang besar, sehingga Amir merintih-rintih kesakitan dan berkata, "Hai keluarga Amir, aku diserang bisul seperti bisul bonggol unta, dan kematianku sudah dekat, yaitu di rumah keluarga Saluliyah." Akhirnya matilah keduanya. Semoga mereka berdua dilaknat oleh Allah. Sehubungan dengan peristiwa seperti itu Allah menurunkan firman-Nya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah. Surat Ar-Ra'd ayat 13. Wallahu alam.